Memperhatikan latar belakang budaya setempat. Hukum yang sedang berlaku waktu itu. Siapa penulis? Hubungan dengan pembaca, tulisannya, sikon, waktu, kitab ditulis, dan seterusnya. Maksudnya, waktu Anda membaca Alkitab, Anda tidak boleh nggak tahu tentang latar belakang penulisan daripada ayat-ayat Alkitab tersebut. Kalau Anda tidak memahami latar belakang daripada penulisan Alkitab tersebut, tidak memahami konteksnya, ya, tidak memahami akan hubungan penulis dan penerima surat tersebut, kalau itu adalah surat-surat daripada Rasul Paulus dan sebagainya, Anda tidak pernah nangkep makna yang sebenarnya. Tidak pernah bisa nangkep. Contohnya, ya ini sudah beberapa kali juga saya sering ajarkan. Orang belajar bahasa roh dari kitab Korintus. Karena kitab Korintus itu yang paling detail di dalam menguraikan bahasa roh. Kitab-kitab lain tuh tidak ada yang sedetail Korintus. Ada di Kisah Rasul tentang bahasa roh, tapi bukan ajaran. Kisah Rasul hanya mencatat peristiwa orang berbahasa roh. Tapi kalau pengajaran bahasa roh, itu cuma di kitab Korintus. Nah, tapi orang kalau tidak ngerti latar belakang kitab Korintus, baca ayat-ayat tentang bahasa roh di kitab Korintus, diterima dan dipelajari dan dilakukan sesuai dengan yang ditulis di kitab Korintus. Loh ini loh, bahasa roh adalah tidak ada seorang pun yang mengerti. Karena orang itu hanya berbicara kepada Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti. Jadi makanya bahasa roh itu tidak ada yang ngerti. Si ngomong pun tidak ngerti apa yang dia omongkan. Ya itulah bahasa roh, itu yang asli itu loh. Tidak ada yang ngerti. Lalu ini diterima sebagai, ya, ini yang fatal. Kenapa? Karena Rasul Paulus nulis tentang bahasa roh itu bukan mau ngajari orang ngomong sembarangan yang tidak dimengerti. Paulus itu mau menegur jemaat Korintus, kamu selama ini bahasa roh itu ngawur, bahasa rohmu itu, karena tidak ada seorang pun yang ngerti. Baru kaget kan? Bahasa roh yang direkam di Alkitab dan sangat jelas, yaitu apa? Di Kisah Rasul. Dan waktu para rasul berbahasa roh, saya mau tanya, orang yang dengarkan ngerti nggak? Ngerti. Kenapa di Korintus justru Paulus bilang tidak ada seorang pun yang ngerti? Karena bahasa rohnya Korintus ngawur. Bukan bahasa roh yang seperti terjadi di Kisah Rasul. Ini cara baca yang mengerti latar belakang. Kalau saudara tidak ngerti latar belakangnya, benar ya, berarti ini bahasa roh. Paulus bilang apa? Itu bukan bahasa. Bahasa itu ada maknanya. Bahasa itu ada artinya. Bahasa itu kalau kita mau perluas dalam ilmu berbahasa, bahasa itu mesti ada grammarnya. Ada tata bahasa, ada vocabnya, perbendaharaan kata. Kalau saya sekarang berbahasa, perbendaharaan kata saya cuma 2 saja dari tadi sampai sekarang. Perbendaharaan kata saya cuma 2. Apa? Sandalawas, 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 sampai 2 jam sandalawas terus. Terus diwolak-walik, lawas sandal, lawas sandal, lawas sandal. Perbendaharaan kataku cuma 2. Itu bahasa enggak? Itu bukan bahasa. Hati-hati. Nah ini kalau saudara juga mau meneliti tentang bahasa roh, di YouTube Stris Ngagel saya juga sudah sediakan sesi bahasa roh. Kalau tidak salah 14 sesi membahas bahasa roh. Baik di Pentakosta, baik di Korintus, baik di Kisah Rasul,
Saya bahas semua tentang bahasa roh. Tuntas. Puji Tuhan. Banyak orang yang betul-betul belajar. Betul-betul belajar loh ya. Bukan hanya sambil dengar, sambil tidur-tiduran terus lupa. Tapi betul-betul meneliti dan belajar mengikuti YouTube saya. Dia bilang, saya baru ketemu jawabannya yang benar-benar kembali kepada Alkitab. Melalui YouTube. Stris ngagel. Bagaimana berbahasa roh yang menurut Alkitab. Saya bukan ngomong kosong. Tapi ini adalah suatu kebenaran dan pendahuluan. Waktu kita mau membahas mengenai Arminianism vs Calvinism.